Iya ini ya QR-nya. Ini nggak usah. Oke. Nanti tambah lagi boleh. Buat hadiah. Apa? Udah. Udah dapat semua kan? Enggak, maksudnya tadi yang ngomong. Ustadz mungkin boleh di tengah aja Ustadz. Apa Ustadz ya? Ini hostnya di sini Ustadz. Ya, ngatur-ngatur Ustadz, mohon maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka lagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita beruntung sekali dapat hadir dan menatap guru-guru kita pada hari ini serta belajar langsung dari Ustadz Erwandi dan Ustadz Aminur Bait hafidhahumullahu ta'ala yang insya Allah pada sore hari ini akan berbincang santai ya Ustadz ya. Judulnya bincang santai ya Ustadz. Judulnya. Gimana Ustadz Ami bincang santai Ustadz? Bincang santai Ustadz ya. Wah, sambil ngopi, tolong siapkan ya kopi-kopinya di sini aja. Masa ya. Jadi selamat datang juga pada Ustadz Erwandi dan Ustadz Ami semuanya. Alhamdulillah. Di sini ada perkenalkan nama saya. Nah, udah tahu kan? Nggak usah. Ya, insya Allah Kevin hari ini akan memandu jalannya bincang santai. Buat teman-teman semua yang sudah punya banyak pertanyaan, tolong diringkas aja. Pilih satu pertanyaan yang terbaik. Karena waktu kita ini cuma 1 jam kayaknya Ustaz. Sampai menjelang maghrib 17.30 ya. Tolong dipilih aja satu pertanyaan terbaik untuk ditanyakan kepada para guru-guru kita di hadapan kita sekarang ini. Oke? Tema yang diangkat dalam acara ini adalah bincang santai berinvestasi sesuai dengan syariah. Ya ini. Stasi cek. Tes. Cek tes 1. Udah mic hari ketiga begini, lupa dicas semua, lupa dicas. Siap, ya. Investasi sesuai dengan syariah. Maka teman-teman semua yang sudah berniat investasi, pengen tahu tentang investasi, silakan duduk di sini. Kita akan simak penjelasan tentang investasi sesuai dengan syariah. Baik, teman-teman semua, langsung kita mulai aja. Tema hari ini menjadi sebuah pengantar bagi kita untuk menemukan hikmah dan memulai investasi yang sesuai dengan syariah. Nah, Ustadz, boleh Ustadz Erwandi dulu, boleh Ustadz Ami dulu. Oh, paling kanan dulu Ustadz. Ya. Ustadz. Benar, dari kanan dulu Ustadz, mohon maaf. Ustadz, investasi sesuai syariah, berarti ada investasi yang nggak sesuai dengan syariah. Nah itu kira-kira apa aja Ustaz indikasi investasi yang tidak sesuai dengan syariah? Tafadhol Ustaz. Ini dia. Saya aja, oh nggak usah. Silakan Ustaz. Mohon izin Ustaz ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Ustadzuna Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Syukur alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dengan beliau karena mungkin teman-teman ada banyak masalah berkaitan dengan muamalah dan nantinya bisa dikonsultasikan ke beliau. Biasanya kan disediakan mikrofon di depannya. Iya, tapi ada saat mikrofon. Nanti ada yang wireless. Panitia, iya. Baik. Nanti siapin mikrofon buat yang penanya ya nanti ya insya Allah ya. Karena biasanya beliau kalau ada yang bertanya kan pingin data yang lebih detail sehingga yang penanya disarankan bisa langsung. Baik, awalnya ketika saya dijadwal bersama beliau, saya pikir nanti saya jadi hostnya, jadi moderator. Makanya saya duduk di sini sebab kayaknya panitia sudah menyiapkan satu hadiah yang istimewa. Itu tas saya Ustaz. Oh gitu, masya Allah. Ya, MC, mohon maaf.
Kok ada tas gede di sini, ini apa hadiah utama gitu. Itu ada emas batangan. Baik, barakallahu fikum. Kita kalau bicara investasi syariah, lalu muncul pertanyaan, apakah ada investasi yang tidak syariah? Prinsipnya begini, kalau ada sesuatu yang ideal, berarti ada yang tidak ideal. Dan kita tahu bahwa hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah aturan yang ideal untuk manusia, baik dalam masalah muamalah maupun yang lainnya. Sehingga ketika di situ ada istilah investasi syariah, apakah kemudian berarti ada yang tidak syariah? Jawabannya pasti ada yang tidak syariah. Semua bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dalam praktek investasi yang itu keluar dari aturan syariat yang kita sebut tidak ideal, itu berarti investasi yang tidak syariah. Lalu kalau ditanya seperti apa sih standar investasi atau ciri investasi yang tidak syariah, berarti nanti posisi saya menjelaskan yang bermasalah dan nanti akan diluruskan oleh Ustadz Irwandi ya, menyampaikan yang ideal, begitu? Umpan lambung, benar. Umpan lambung. Karena ini urutannya keliru, dari moderator kan seharusnya ke tengah dulu. Ustaz bilang kanan dulu, Ustaz. Minal wayali. Namun biar nanti apa yang saya sampaikan bisa dikoreksi oleh Ustadz Irwandi, jadi saya diminta yang pertama. Baik, beberapa praktek keliru yang mungkin sering terjadi di masyarakat berkaitan dengan investasi adalah, pertama, bagi hasilnya itu ditetapkan berdasarkan modal. Jadi misalnya ada orang yang ngasih modal 100 juta. Berapa nih bagi hasilnya? 2% atau 3%. Tapi 2% atau 3% itu faktor kalinya terhadap modal. Otomatis pada waktu itu dilakukan, maka bagi hasilnya akan berada di posisi flat ya. Karena faktor kalinya tetap fix. Sehingga kalau 3% dari 100 juta bisa dipastikan nanti akan itu disepakati bulanan misalnya. 3% dari modal tiap bulan. Berarti kan jadinya flat 3 juta tiap bulan. Nah, kadang sebagian orang tidak bisa membedakan ini dan mereka beralasan ini kan prosentase. Artinya itu bukan riba. Kita nyebutnya bagi hasil. Ya, kita katakan mau Anda sebut mudorobah maupun yang lainnya, lihat hakikatnya. Ketika bagi hasil itu ditetapkan berdasarkan modal, maka tidak ada ubahnya sebagaimana riba. Ini yang mungkin cukup sering kita jumpai di kawan-kawan, apalagi awal-awal dulu waktu gerakan. Terus mereka kan tanya solusi. Solusinya diarahkan ke materi tentang yang modelnya kayak gini. Sampai dalam salah satu forum pelatihan tentang pemodalan Islam, ada salah satu di antara peserta yang menyampaikan seperti itu. Bayangan saya itu sudah benar, prosentase. Cuman faktor kalinya modal. Lalu saya tanya kepada beliau, Bapak sudah jalanin berapa lama? Ya sudah sekian tahun. Padahal beliau orangnya multazim, termasuk di orang yang komit. Sehingga bagi beliau, bagi hasil itu bisa berdasarkan modal. Baik. Kemudian contoh praktek yang lain yang barangkali sering kita jumpai di teman-teman adalah adanya modal yang dijamin oleh pihak pengelola. Jadi saat investor memberikan uang 100 juta misalnya sebagai modal, pengelola agar dia dipercaya oleh investor, dia ngasih jaminan. Udah Bapak tenang aja, nanti kalaupun ada rugi, kami akan mengembalikan 100 juta, apapun yang terjadi. Jadi dalam posisi ini,
investor memberikan atau mendapatkan jaminan modalnya akan dikembalikan meskipun tidak ada bagi hasil. Jelas rugi kan tidak ada bagi hasil ya. Tapi dia mendapatkan jaminan modal akan dikembalikan. Saya mengutip sebuah hadis, tapi nanti tolong Ustadz Irwandi bisa kasih koreksi. Barangkali ini di luar dari keterangan yang disampaikan oleh umumnya para ulama. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW mengatakan, wala ribahu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Meskipun konteks hadis ini dipahami untuk menjual barang yang belum takobut, tapi terkadang saya menggunakannya untuk praktek seperti ini. Ada modal yang tidak menanggung resiko kerugian. Mungkin nanti Ustadz bisa ngasih masukan bagi saya. Sehingga kalau orang yang pingin mendapatkan untung, seharusnya dia harus siap dengan resiko rugi. Maka ada rumus keseimbangan ya. Peluang untung sama dengan resiko rugi. Apabila dalam sebuah sistem kerjasama, seseorang hanya ingin mendapatkan untung tapi dia tidak mau dengan resiko rugi, ya ini tidak ada bedanya dengan praktek ribawi. Siapa yang ingin mendapatkan keuntungan, berarti di saat yang sama dia harus siap dengan keberadaan resiko kerugian. Baik. Selanjutnya, di antara praktek yang mungkin cukup sering terjadi adalah ketidakseimbangan masalah bagi hasil. Contohnya kayak gini Mas. Misalnya dalam satu unit usaha, di situ ada beberapa variasi kegiatan. Misalnya ya, dalam satu counter ada jual beli HP, ada jual beli pulsa. Dan ini dimiliki oleh beberapa orang. Mereka bermusyarakah untuk mendirikan sebuah counter. Sumber pendapatan counter itu tidak hanya satu, ada jual beli HP, ada pulsa, mungkin ada jual beli peripheral dan yang lainnya. Kemudian mereka membuat kesepakatan, begini saja, untuk hasil jual beli HP miliknya si A, hasil jual beli spare part miliknya si B, hasil jual beli pulsa miliknya si D. Padahal satu unit usaha ini milik bersama. Praktek ini hukumnya tidak diperbolehkan yang kami pahami. Sebagaimana dalam hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, ketika beliau menceritakan model investasi di dunia pertanian di masa itu. Ada orang yang dia hanya minta bagi hasil di posisi akbalul jadawil dan madhianat. Jadi kayak gini ya. Kebun, di depan kebun itu ada kalen ya, ada sungai kecil. Dan kemudian aliran air kan masuk dari posisi atas kemudian keluar di yang bawah ya, inlet sama outlet. Otomatis yang lebih banyak kena air bagian mana Pak? Bagian yang depan. Bagian yang depan. Yang banyak kena air adalah keluar masuknya air ini. Ini yang disebut dengan akbal jadawil, daerah depan. Lalu juga daerah madhianat yang berada di tepi sungai tadi, di tepi kalenan tadi. Biasanya yang berada di sini terkadang karena dia lebih banyak air bisa menghasilkan lebih banyak, meskipun nggak jaminan. Nah mereka membuat kesepakatan kayak gitu. Pokoknya gini, nanti saya hanya minta bagian depan ini, belakang punya kamu. Saat mereka bermusyarakah atau melakukan praktek mudharabah. Kata Rafi' bin Khadij, terkadang yang satu untung, yang satu rugi, dan terkadang sebaliknya. Sehingga itu bisa memicu terjadinya potensi sengketa di kalangan orang yang bermusyarakah karena pembagiannya berdasarkan wilayah usaha. Kalau misalnya dalam satu kebun lahan pertanian dilakukan diversifikasi, tanam jagung, kacang, lombok. Investornya 3. Lalu kesepakatannya jagung punya kamu, kacang punya saya, lombok punya dia.
Kalau seperti itu yang terjadi, ada nggak jaminan yang untung pasti seragam? Tidak ada. Ada kemungkinan salah satu lebih menguntungkan daripada yang lain. Terus yang lebih tepat bagaimana? Yang lebih tepat hasil total itu kemudian dibagi bersama sesuai dengan porsi yang disepakati. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau menyita waktu cukup banyak. Enggak, kita aman, kasih Ustaz, kesempatan untuk Ustaz Irwandi. Siap. Baik. Ustaz, tafadhol Ustaz, tentang investasi yang tidak sesuai dengan syariah, kira-kira seperti apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'du. Sudah disebutkan tadi. Sudah disimpulkan Ustaz? Udah ini semua, udah clear semua Ustaz? Cuma satu lagi. Iya. Itu ciri-cirinya dia meminta nominal tetap. Umpamanya dia store tadi contoh 100 juta, dia katakan saya setiap bulan dapat 2 juta. Dengan modal 100 juta saya tidak boleh berkurang. Ini seperti yang dikatakan Ustadz tadi, mengandung unsur riba dan gharar. Ribanya kalau usaha dia rugi tetap dia dapat 2 juta dan uangnya tidak berkurang. Kalau ghararnya, kalau usahanya rugi dia sendiri yang untung, yang pengelola tidak untung. Dan sebaliknya kalau keuntungannya ternyata 100 juta, si pengelola dapat 98 juta, dia cuma 2 juta, gigitlah kaki kuat-kuat. Karena jari udah nggak kuat tuh. Baik. Bukan gigit jari lagi saja, ada gigit kaki udah, Masya Allah. Oke teman-teman semua, sebuah mukadimah yang luar biasa dari dua guru kita. Mau tanya panitia, itu mic-nya nyala nggak ya? Teman-teman, nyala mic-nya? Oh ada. Anda pikir antri situ aja enggak ya? Ya udah deh, pakai itu ya berarti ya. Oke, buat teman-teman yang bertanya silahkan angkat tangan, santai. Tenang dulu, sabar. Ini investasi berarti ya, saya investasi ya. Oke, silakan yang bertanya siapa? Anda yang pilih atau antum yang pilih? Anda yang pilih. Oh siap. Boleh, antum tadi udah ini duluan. Dia nggak turun-turun tadi saya tangannya Ustaz. Dengan Khalid ya? Bukan. Oh, bukan, bajunya Fans aja Pak. Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nanya Ustadz, saya di tahun kemarin itu ada investasi, ada investor masuk ke perusahaan saya. Nilainya ya lumayan lah. Cuman dia itu nggak ngerti apa itu investasi. Jadi ketika bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan, maka asetnya itu kita jual. Investasinya itu 50 dan 50 dari awal perjanjian. Nah aset kita jual semua, kemudian asetnya dibagi 2. Tapi nilai investasinya saya malah jadi hutang. Menurut beliau. Jadi hutang? Iya jadi hutang. Nah harus dibalikin lagi katanya. Nah dia mau modalnya balik? Ya. Nah pertanyaannya apakah saya harus mengembalikan lagi atau bagaimana Ustadz nih? Anda maunya nggak usah ya? Gimana Ustadz tadi kasusnya seperti itu Ustadz? Ini Antum nanya siapa? Dua-duanya aja. Nggak, pilih salah satu aja. Siapa bro? Jangan lihat gua nggak bisa. Siapa? Beliau. Ustadz Amin. Ustadz Amin boleh. Baik, saya dites dulu ini kayaknya. Dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mendapatkan sebuah pertanyaan dan beliau seorang sahabat yang sangat dihormati ilmunya sekaligus status beliau sebagai sahabat yang mulia. Maka setelah beliau dapat pertanyaan dilemparkan kepada Syuraih, murid beliau. Kamu yang jawab. Muridnya yang jawab ya. Jadi deg-degan juga ini. Jadi nanti mohon koreksinya, ini saya sedang dites ini. Nah,
Yang kami pahami seperti ini, jadi mohon izin Ustaz ya. Apabila sebuah unit usaha itu sudah berbentuk aset atau berbentuk fisik apapun yang itu diadakan atau dibeli dari nominal modal yang dikumpulkan, maka sebenarnya aset itu adalah milik para pemodal, milik bersama. Sehingga ketika dilakukan proses tamdid, likuidasi dari aset yang ada, maka hasilnya kembali kepada pemilik. Sehingga kalau misalnya modalnya 100 juta, tapi karena usahanya turun, akhirnya diputuskan berhenti. Kemudian dilakukan likuidasi untuk aset yang masih ada. Dari 100 juta, kemudian didapatkan, anggaplah misalnya tinggal 60 juta. Dan kemarin pada waktu masing-masing tanam modal 50-50. Berarti kan unit ini dimiliki oleh 50-50. Dikembalikan dari yang awalnya 50 juta jadinya 30 juta karena hasil penjualannya tinggal 60. Berarti sebenarnya dia sudah mendapatkan seluruh haknya atau belum? Sudah. Ketika dia sudah mendapatkan seluruh haknya, kalau dia masih nuntut minta kemarin yang diserahkan, dan dia minta apa lagi? Duit yang kemarin dia serahkan sudah diwujudkan dalam bentuk unit usaha. Begitu ada kesepakatan ini dihentikan, lalu dilakukan likuidasi, ini kan dikembalikan ke pemilik. Maka karena tidak ada pertambahan, berarti nilai yang ada itulah yang menjadi haknya masing-masing pemilik. Wallahu alam, kalau dia masih minta modal 50 juta itu dikembalikan, Anda tidak berkewajiban untuk mengembalikan itu, sebab apa yang menjadi haknya sudah Anda tunaikan ke dia. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Mungkin Ustaz Irwan dia ada tambahan. Ada tambahan Ustaz? Masya Allah, lulus. Dengan predikat mumtaz. Udah, sudah cukup, udah lulus. Antum gak ada tambahan lagi, Zat? Gak perlu ditambah Satu lagi, Zat? lulus. Gak ada lagi? Yang lain lagi. Oke, siap. Berarti penanya bagusnya milih nanya ke siapa atau gimana, Zat? Terserah mereka. Boleh ya, jadi teman-teman kalau penanya dilarang milih ya. Oh, dilarang milih. Baik, langsung kita arahkan ke Ustadz Irwan. agak takut resiko Ustadz ya, berarti ya Ustadz agak... Tidak ya, boleh berfatwa ketika beliau ada di sini selain beliau. Masya Allah. Abu Malik silakan. Khair. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar enggak berbagi, Ana tanya dua-duanya. Ada 2 pertanyaan boleh? Boleh. Yang pertama Ana tanyakan ke Ustadz Ami. Gini Ustadz, misalnya kita berinvestasi, walaupun itu syariah, terus kadang ada yang Ana tahu ya, kayak ada biaya-biaya tambahan Ustadz. Kayak misalnya kalau lewat investasinya lewat aplikasi, biasanya tuh ada tuh transaksi-transaksi selain kita berinvestasi ada biaya admin gitu. Biasanya itu termasuk biaya tambahannya halal atau haram, Ustadz? Itu yang Ana tanyakan. Terus yang Ana tanyakan ke Ustadz Erwandi, sama kalau kita misalnya menerima investor gitu ya dari luar, misalnya kita punya usaha terus ada dari luar, misalnya mau nanam modal, itu kita perlu nggak mengetahui uangnya itu didapat dengan cara halal atau haram gitu? Khawatirnya kalau misalnya kita kan nggak tahu ya itu uang dari hasil apa, khawatirnya dari gitu. Yang Anda maksud takutnya ada unsur haramnya gitu. Yang kita terima tuh apakah halal atau perlu ditanyakan ke investornya sendiri, ini uang antum dapat dari mana gitu. Syukran jazakallah khair. Oke. Berarti yang pertama Ustaz Amin dulu ya. Ayo Ustaz. Oh iya. Aduh. Jelas. Perlu ditanya atau tidak, tentu tergantung orangnya. Kalau Anda tidak kenal sama sekali, kalau menanya mungkin nggak baik. Anda suruh dia isi formulir untuk Anda mengetahui hartanya ini halal atau tidak. Kemudian sumber harta disebutkan, ya.
Ditulis, kemudian tanda tangan di bawah dan dia siap menyatakan bahwa bila terjadi sesuatu dia bertanggung jawab. Karena bukan masalah hartanya haram saja. Kalau dia adalah dana cuci uang, Anda juga malah bisa diseret. Itu mungkin lebih berbahaya. Kalau sekedar riba Anda nggak tahu, mungkin tidak ada masalah. Secara legal hukum ya, secara syariat tentu Anda perlu bertanya. Cuman kalau tidak enak bertanya, suruh diisi formulir. Baik. Itu saja. Jadi biar lebih santun ya isi formulir. Isi formulir, tanda tangan, dan ada pernyataan saya bertanggung jawab setiap apa yang ada di sini dengan jujur. Ya. Dan bila disclaimer, bila terjadi sesuatu tidak akan dibebankan kepada pihak pengelola dana. Gitu ya. Clear ya Abu Malik ya? Clear ya? Yang pertama sekarang ke ini ada satu kasus tambahan ya, berkaitan dengan investasi yang haram ini. Kalau kasusnya seperti ini Ustadz. Jadi A dan B sudah melakukan usaha bareng, tapi kemudian si B ini melakukan pelanggaran. Ternyata dia nambahi modal untuk usaha ini melalui utang bank. Dan baru belakangan diketahui oleh si A. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh si A Ustaz? Karena yang bertanya Ustadz, dia jawab sendirilah. Saya menjawab pertanyaan jamaah bukan pertanyaan Ustadz. Saya mewakili jamaah Ustaz. Terima diwakili jemaah. Terima ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Kalau memang umpamanya yang satu melakukan, sebaiknya dari awal dibuat statement pernyataan bahwa usaha bersama ini dilakukan tidak ada pinjaman modal ke bank riba, tidak menempatkan dana usaha bersama di bank riba, tidak menerima permodalan dengan cara yang haram. Kemudian barang yang dibeli tidak disebutkan dengan detail satu persatu. Bila ada yang melanggar, disclaimer di bawah, maka bila ada pihak melanggar otomatis kerjasama berhenti di saat itu. Dan untuk agar ada yang menghakimi, tulis di bawah, bila terjadi pelanggaran kita minta untuk didamaikan atau islah dengan pihak tertentu A, B, C atau siapa, baik lembaga atau individu. Wallahu a'lam. Ya. Udah selesai, Ustaz. Jelas, Ustaz. Insyaallah. Ada tambahan lagi. Waduh, ini yang belum terjawab ini, Ustaz. Diwakilkan ke saya jamaah ya. Kalau sekiranya belum ada kesepakatan seperti itu, Ustaz. Karena ketahuannya baru belakangan. Kalau belum ada kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Persyaratan yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya itu dia batal demi hukum. Ya, maka bila dia melakukan perbuatan yang haram, Anda langsung mengatakan saya cabut investasi saya, kita tidak bisa kerjasama lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Iya, alhamdulillah. Baik, sudah cukup jamaah? Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Itu dia. Tadi antum udah terjawab berarti? Ini mohon maaf saya ambil alih hostnya ya. Aduh, jangan. Turun saya. Tadi antum udah terjawab belum satu? Belum. Pertanyaannya bisa diulangi singkat aja untuk Ustaz Tami? Tentang biaya administrasi itu. Biaya administrasi benar Ustaz. Ya, kalau di masa sekarang memang terkadang ada beberapa kebutuhan administrasi untuk penguatan saling percaya ya. Misalnya kebutuhan notaris, kemudian materai-materai dan seterusnya. Jika dalam investasi itu ada kebutuhan administrasi, maka siapakah yang harus menanggung? Pada asalnya adalah yang berkepentingan di sana, dialah yang harus menanggung. Siapa yang berkepentingan di sini? Siapapun yang terlibat dalam kegiatan kerjasama itu. Bisa jadi tidak hanya investor, termasuk juga mudharib.
Tapi kalau misalnya dalam kesepakatan mereka ini semuanya dibebankan ke investor dan investor sepakat, walhamdulillah jika investor sepakat sah-sah saja. Tapi kebutuhan itu harus sesuai dengan kondisi real. Artinya tidak boleh dalam satu kesempatan mudorib mengambil untung lebih awal dengan kedok biaya administrasi. Investasi 10 juta, biaya administrasi 5 juta misalnya. Untuk apa ini Pak? Oh ini untuk kas pribadi kami. Ya enggak bisa. Dia berarti sudah mendapatkan keuntungan di awal sebelum ada hasil dari proses kerjasama itu. Ini bisa terhitung sebagai tindakan kedoliman. Oleh karena itu kalau biaya provisi atau biaya administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi real yang saya pahami insya Allah tidak masalah. Dan siapa yang nanggung pada asalnya semua yang berkepentingan, tapi kalau disepakati investor bersedia menanggung semuanya, yaitu fahuwa alaih, maka itu menjadi tanggung jawab investor. Wallahu alam. Ada tambahan Ustaz? Ada tambahan lagi Ustaz? Cukup? Lulus Ustaz? Lulus. Insyaallah Ustaz. Oke, satu lagi teman-teman. Waduh. Ya yang belakang deh, yang belakang belum yang belakang. Iya antum, boleh yang belakang, silakan. Yang belakang, iya antum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah negara kita ini kan dibangun salah satunya dengan instrumen hutang syariah ya Ustadz. Nah, dalam penerbitan sukuk itu kan kita tahu, menurut sebatas pengetahuan saya, itu kan ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, ya ini pada saat jatuh tempo dan underlying asetnya sudah ditentukan di awal gitu ya Ustadz. Nah, sedangkan penerbitan sukuk itu sendiri didasarkan pada kesesuaian syariah oleh DSN MUI. Nah itu bagaimana Ustaz? Mohon petunjuk. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada siapa nih? Kepada Ustadz Irwandi aja. Tidak sesuai syariah menurut Anda, kata DSN sesuai syariah, begitu kan ya? Ustaz. Terus pertanyaannya apa? Nah itu dia, maksudnya kita bisa mempercayai apa yang sudah diterbitkan oleh DSN MUI atau bagaimana Ustaz? Maksudnya sukuk itu memang benar-benar syariah atau tidak gitu. Tadi kan Anda sudah menjustifikasi bahwa tidak sesuai syariah. Cuman DSN menerbitkan. Ya udah berarti Anda bisa mengatakan itu tidak syariah walaupun DSN mengatakan syariah. Cukup? Cukup Ustaz. Berarti walaupun DSN sudah menerbitkan kita tetap sesuai dengan prinsipnya Ustaz ya? Ya, masing-masing kita kan punya prinsip hidup masing-masing. Ya, DSN punya prinsip cara dia juga, dan kita juga punya cara kita juga. Kalau jelas itu menurut kita adalah tidak halal, walau ada logo halalnya, stempel DSN-nya, ya tidak mungkinlah kita akan melakukan. Jelas? Jelas Ustaz. Jelas. Udah jelas loh. Jelas. Singkat juga ya, sat juga. Oke, ada lagi teman-teman semua? Ya boleh yang depan ini. Dari tadi udah mencoba. Boleh Mas, silakan yang di depan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jadi ada 3 pengusaha, perjanjian mereka di awal menanam, ya istilahnya menanam saham gitu ya, istilahnya membutuhkan dana sekitar 50 juta, nah 100 juta lah biar gampang ya, 100 juta. Nah di situ mereka kan ada bertiga, yang si A nabungnya 40%, yang B dan C nabungnya 30-30. Dalam usaha mereka kerjasama dan akad keuntungannya dibagi sesuai dengan apa yang mereka tabung tadi Ustadz. Bagaimana hukum usaha tersebut Ustadz? Dijokloren Ustadz. Barangkali Ustadz Ami aja ya.
Dipilih langsung Ustaz. Dipilih langsung. Masya Allah ya. Saya menunggu mandat dulu dari Ustaz Irwandi. Setuju. Baik, Masya Allah. Jadi sederhananya begini ya. Dalam setiap kerjasama, unsurnya itu kan dua ya. Modal dan kerja. Ada unsur modal, ada unsur mal, dan ada unsur amal. Maka bagi hasilnya berarti terdistribusi pada dua unsur ini. Unsur modal dan unsur kerja. Kalau Bapak ingin membuat contoh bagi hasil yang gampang gimana? Hasil yang itu adalah keuntungan, pertama dibagi menjadi dua dulu. Kerja dikasih berapa persen, modal dikasih berapa persen. Sudah? Kalau 3 orang tadi kerjanya tidak seragam. A, B, C misalnya A kerja, B lebih sedikit kerjanya, C tidak misalnya. Berarti nanti porsi mereka kan berbeda. C tidak akan mendapatkan porsi kerja karena dia nggak kerja. Maka kerja misalnya dikasih 60%, modal dikasih 40%. Dari 60 itu A karena kerjanya lebih banyak, dia dikasih 40%, yang B 20. Sudah? Lalu dari sisanya ke modal 40%. 40 dibagi sesuai porsi modal. Cara ngitungnya kalau tadi 60 berapa? 40 30 30. Berarti 40 dibagi 100 dikalikan 40% gitu. Ya cara sederhananya kayak gini. Maka kalau Bapak bertanya jatah A berapa? Jatah A kalau A modalnya tadi 40 berarti dia 2/3 dikalikan 40% ditambah kerja dia tadi ya. Yang mendapatkan 40% dari 60%. Insya Allah bisa ngitung ini Pak? Baik. Ya ini kalau kita mau detail, agar distribusinya sesuai dengan effort yang dikeluarkan. Siapa yang lebih besar tenaga yang dia keluarkan, kemudian lebih besar modal yang dia keluarkan, otomatis dia akan bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dan sebaliknya. Wallahu a'lam. Clear? Clear Ustaz. Jelas? Jelas. Ada tambahan Ustaz? Cukup. 2/3 tadi ngerti ya? Saya kayaknya agak sulit juga nih. Oke, Ustaz kita ada beberapa hadiah nih Ustaz. Gimana kita kasih ke penanya atau Ustaz mau lempar pertanyaan ke jamaah? Gimana Ustaz? Siap. Hadiahnya untuk Ustaz Tami gitu. Siap. Ini pelanggaran aturan Ustaz. Ustaz juga? Harusnya untuk jamaah. Ustaz juga? Ya biar adil. Ini saya membagikan? Enggak. Mau ke yang bertanya, yang tadi saya bertanya, atau Ustadz mau lempar pertanyaan kuis agar ke jamaah ada? Kalau ini saya diberi hak untuk memberikan gantian ke Ustadz Irwandi. Siap, untuk Ustadz. Masih ada sisa enggak? Masih ada Ustadz, masih ada 3 lagi. Iya 2 lagi Deng. Gimana Ustadz? Mau ke penanya atau antum mau beri pertanyaan ke jamaah Ustadz, kuis? Ana mau bertanya, tapi tunjuk tangan dulu yang mau jawab. Soalnya masih misteri. Ini dia berani jawab dia. Berani jawab dia. Ya. Kasih mic. Kasih mic, iya. Al-Wali lagi, boleh jawab. Pertanyaannya, siapa yang menanggung kerugian dalam usaha investasi? Pertanyaannya siapa yang menanggung kerugian di dalam investasi? Usaha investasi. Yang menanggung kerugian itu ya yang dirugikan, Ustaz. Contohnya misalnya di dalam kedua belah pihak. Sebentar, saya belum selesai bertanya. Afwan Ustaz. Jawabannya salah berarti udah. Salah. Yang lain? Sebentar, nggak apa-apa, belum selesai. Tapi dalam usaha investasi siapa yang menanggung rugi? Yang satu modalnya rupiah 30 juta. Satu modalnya rupiah 10 juta.
Yang satu modalnya dia mengelola. Berapa kerugian masing-masing? 30, 10 sama yang mengelola. Kerugian masing-masing ya, Ustaz? Ya. Ini masih boleh jawab, Ustaz? Masih boleh dia. Kan udah angkat tangan dia. Tadi kan belum ada angkat tangan. Kelihatannya sudah menyerah ini, Ustaz. Ustaz tahu ya. Menyerah nggak ini? Masih mau coba? Biar. Oh biarin. Nah, Maksudnya ini presentasinya atau gimana Ustaz? Yang modal berarti 40 juta 40 yang juta, bentuk uang. Satu 30 juta dari A. 10 juta, 10 juta dari B. Yang C yang mengelola. Sekarang rugi 5 juta. Siapa yang menanggung 5 juta itu? yang paling rugi sih yang 30 juta itu, yang invest 30 juta. Karena beliau kan yang lebih besar ya dalam berinvestor ke Salah. ya. Baik Ustaz, syukron. Siapa yang mau angkat pertanyaan baru lagi nih, bukan yang tadi. Baru lagi. Yang mau jawab dulu Ustaz ya? Angkat tangan dulu, angkat tangan Yang dulu. angkat tangan yang mau jawab. Yang mana Ustaz? Sekarang banyak yang berani, tadi nggak ada orang yang tahu. Antum mau jawab sampingnya, taib. Ini. Bismillah Ustaz. Pertanyaannya, dalam kasus yang tadi ada 3 orang. Apakah yang bekerja yang tidak menyetorkan uang juga menanggung kerugian? Iya Ustaz. Dia rugi tenaga, waktu, dan pikiran. Apakah menanggung kerugian? Iya. Berapa rupiah? Dirupiahkan, tidak bisa dirupiahkan Ustaz, karena dia dari tenaga. Rugi tapi tidak bisa dirupiahkan. Ya. Kalau yang 2 rugi bisa dirupiahkan. Tergantung kesepakatan awal Ustaz. Kalau misal kesepakatan awal kita bagi hasilnya itu sesuai dengan, nggak bisa. Karena misal, saya boleh berpendapat ya Ustaz. Tadi kan ada 40 juta, 30 juta, 10 juta dengan tenaga. Dan dia misalnya bagi hasil 50% untuk yang tenaganya, dan 20% untuk yang 10 juta, 30% untuk yang 30 juta misalkan. Nah rugi 5 juta tadi ya Ustaz ya. Dari 40 juta, rugi 5 juta dan usahanya asetnya tinggal 35 juta. Nah 35 juta itu dibagi persentasenya 1/4, 1/4 berarti 1/4 ya, 1/4 untuk yang 10 juta, 3/4 untuk yang 30 juta. Nah berarti mereka menanggung masing-masing rupiahnya, sementara yang bekerja menanggung kerugian dari waktu, tenaga, dan pikiran. Allahu a'lam. Kasih hadiah. Hah? Kasih hadiah? Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Aja ke depan. Kasih hadiah. Tapi udah ada hadiah ente? Buat yang lain aja boleh. Udah sini. Udah Kita nanti kasih lagi aja yang lain. Ini haknya. Jazakallah khair. Allah. iya. Antum Mahasiswa kasih ke yang Libya lain. atau mahasiswa Madinah ini? Ana alhamdulillah ikut ikut kelasnya Ustadz Irwandi. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Murid sendiri ternyata. Tidak boleh orang dalam ikut. Makanya. Udah yang lain aja ngomong. Benar Ustaz ya? Betul ya? Benar. Masya Allah, Masya Allah. Satu lagi Ustaz. Ustaz Ami lagi. Ustaz Ami. Ustaz Ami. Mandat. Baik. Berarti sama dengan beliau. Angkat tangan dulu. Yang mau jawab. Angkat tangan dulu. Kayaknya yang belakang ya. Yang pakai topi silahkan. Ya. Nah, Kalau belakang berani angkat tangan berarti serius ya. Nah, Baik. Bapak ngikuti dari awal? Enggak. Oh enggak. Berarti pertanyaannya bagian belakang ya. Pertanyaannya siapa nama penanya tadi Pak? Loh. Oh enggak. Saya ganti ya. Jadi dalam investasi tadi kita telah memberikan beberapa kaidah. Contoh beberapa investasi yang menyimpang, tapi karena Bapak tidak ikut, maka saya kasih studi kasus. Apabila si A punya lahan, lalu si B, ini lahan kosong, si B ingin berinvestasi membangun sebuah gedung hotel.
di lahan itu. Dengan kesepakatan jika nanti gedung ini jadi akan dipakai oleh si B selama 10 tahun. Setelah 10 tahun maka gedung ini akan diserahkan kepada si A. Semua hasil 10 tahun yang pertama dikuasai oleh si B, A nggak dapat sepeser pun. Setelah 10 tahun baru diserahkan kepada si A. Praktek seperti ini dipahami kasusnya Pak? Iya. Paham ya? Boleh atau tidak? Dibolehkan Pak. Boleh? Iya. Kenapa boleh? Karena kan ini perjanjiannya kan yang satu hanya punya lahan, yang satu pemodal dan pembuat. Yang pemodal pembuat kan punya sepakatan misalnya selama 10 tahun itu sudah tutupi plus keuntungan. Setelah itu memang keuntungan dari pendapat yang si A yang punya lahan, dia dapatkan dari setelah si gedung itu 10 tahun terpakai, yang tahun berikutnya adalah hak dari si A. Itu kalau kesepakatannya begitu, ya ini menurut orang awam ini dibolehkan. Fatwa orang awam bisa dipakai ya? Enggak bisa. Bukan, insya Allah Bapak bukan orang awam, pembelajar ya. Coba bandingkan dengan kasus yang kedua ini. Saya menyerahkan sapi betina ke seorang petani. Dengan kesepakatan anak pertama milik saya. Kalau anak berikutnya milik petani, itu boleh atau tidak? Gak boleh dua tanya Ustaz, tadi gak boleh betul, kasih aja hadiah. Oh gitu. Okay. Kasih lagi, tanya lagi yang baru lagi yang lain. Tayyib, sam'an wa ta'ah. Tayyib, dapat hadiah insyaallah. Jawaban Bapak betul dan praktek ini lebih ke ijarah Ustaz ya? BOT Ustaz. BOT, jadi ijarah istisna. Istisna ijarah dan istisna, gabungan dua akad. Di mana hotel itu adalah bayaran yang diserahkan oleh B kepada si A karena dia telah menyewa lahannya si A selama 10 tahun dan si A melakukan akad istisna dengan B. Maka insya Allah diperbolehkan. Walhamdulillah. Dapat hadiah Ustaz? Insya Allah dapat hadiah. Mobil atau baju aja? Yang ini di atas ini. Yang ini Mas. Hah? Ini coba. Ini Ustaz, iya. jangan Ustaz. Satu-satunya. Oh, nih, Mas silakan. Iya. Barakallahu fiikum. Oh, oke, barakallah. Ustaz. Oke. Baik, teman-teman semua, ini tadi Ustaz Ami ada pertanyaan kedua, kasih hadiah ini. Jangan, ini dari Ustaz Ami untuk antum katanya Ustaz. Oh, baik, oke teman-teman semua, insyaallah karena juga sudah menjelang waktu maghrib dan juga Ustaz Ami pesawatnya sudah mau berangkat Ustaz ya. Balik ke Jogja lagi, jadi memang waktunya sangat singkat, tapi senang sekali kita bisa menatap dan belajar dari guru-guru kita semua pada sore hari ini. Dan mohon dengan kerendahan hati Ustadz Erwandi berikan closing statement tentang kepada kami semua Ustadz tentang bagaimana mempersiapkan mental dan mindset yang benar ketika berinvestasi di jalur syariah Ustadz. Tafadhol Ustadz. Kayaknya Ustadz Ami duluan dah. Opening udah tuh. Iya, opening tadi beliau ya. Iya, closingnya tuh. Closingnya saya. Oh gitu, taib. Wallahu ta'ala alam bahwa ini menunjukkan dari kasus-kasus yang kita bahas tadi oleh Ustaz Ami dan ditanyakan juga menunjukkan bahwa Anda berinvestasi tidak bisa punya uang langsung store, punya uang langsung store. Ada ketentuan yang harus Anda ikuti karena khawatir Anda main langsung store nanti di ujungnya saling kelahi, rusak hubungan baik selama ini. Akibat dua-duanya sama tidak mengerti syariat Allah Azza wa Jal, hanya ingin niat baik saja. Maka ketika ada punya dana atau punya usaha, pelajari syariat Allah Azza wa Jal, bagaimana cara menarik investor secara syariat. Dan ketika punya dana, pelajari syariat Allah, bagaimana cara mengembangkan dana dengan diinvestasikan dengan cara yang halal, sehingga pertambahan dana Anda menjadi halal
pengembangan usaha milik pengelola menjadi besar, menuai ridho Allah Azza wa Jalla. Oke, Masya Allah. Ustaz, syukran jazakumullah khairan untuk Ustaz Erwandi dan Ustaz Amin Nurbait, hafidhahumullah ta'ala. Kita cukupkan teman-teman semua, semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa Allah berikan kesabaran dan kekuatan dalam berinvestasi sesuai dengan syariah. Ustaz Amin mungkin ada tambahan? Ya, ada pelajaran berharga yang bisa saya dapatkan di sini ya. Mungkin bagi teman-teman merasa waktunya singkat, yang didapatkan kok sedikit. Effort yang kita keluarkan untuk belajar barangkali tidak lebih besar daripada orang dulu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berangkat menuju Syam, menempuh waktu perjalanan 1 bulan hanya untuk mendengarkan 1 buah hadis. Mungkin bisa jadi ketika Anda bertemu dengan ustadz tertentu, ada 1 faedah yang bisa Anda dapatkan, itu barang yang sangat berharga, walaupun hanya 1. Mungkin teman-teman ada yang kecewa, kok cuma sebentar, diskusinya masih banyak yang angkat tangan tapi tidak kelihatan ya. Sehingga pertanyaannya tidak bisa disampaikan, nggak ada masalah. Semoga Allah menjaga Ustadz Erwandi. Alhamdulillah ilmu beliau bagaikan air bagi kita semuanya yang disiramkan. Anda bisa tanyakan kepada beliau di lain waktu. Mungkin ada antrian tapi bersabar. Sebab perjuangan dalam belajar tidak boleh berhenti pada 1 titik karena gara-gara bosen. Ini pelajaran yang sungguh sangat berharga bagi saya. Makanya sebenarnya saya berharap jadi host saja ini. Karena jadinya ganggu waktu beliau untuk menyampaikan banyak fatwa. Mohon maaf Ustaz ya. Dimaafkan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, demikian. Semoga apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas pelengkap, bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, sama-sama kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.